namaku Miang. Jangan lihat aku seperti orang jahat. Sebenarnya aku detektif polisi. Tim Internal Affairs pernah lihat kan? Aku adalah Chen Yongren di film itu. Aku sudah menyusup ke geng penyelundup barang antik ini selama 2 bulan. Lihat bagaimana aku menangkap mereka hari ini. Bro, jam berapa kita janjian tadi? Jam berapa barangnya dikirim? Jangan-jangan kita ditipu? Bagaimana kalau kamu telepon dulu tanya-tanya? Fokus. Waspada. Namaku Wei Jin. Orang-orang memanggilku Putri Kurir, banyak yang bilang aku tidak punya masa depan. Tapi pacarku punya masa depan. Dia bernama Miang, dia elit di kepolisian. Tapi dia sedang dalam pelatihan tertutup. Sudah 2 bulan aku tidak bertemu dengannya. Mana ada mobil gelap di gerbang timur? Mobil gelap. Ayo, ambil barangnya. Kok cewek? Bro, ini kan kurir makanan. Turun lihat. Turun dong. Bro, ini jelas-jelas kurir makanan. Sekarang transaksi begini caranya. Tempat kalian susah banget dicari. Turun dong. Aku tadi cari beberapa gerbang, tapi nggak ketemu gerbang timur. Aku suruh turunnya turun. Kalau gitu bro, berikan barangnya ke aku. Periksa dulu barangnya. Bang, kamu periksa dulu. Kalau pizzanya nggak ada masalah. Kasih kode verifikasinya saja. Oh ya, hari ini ada promo. Beli 39.000 dapat bonus coke. Sudah bayar kok nggak diambil makanannya? Miang.
Miang. Gak apa-apa, latihan. Latihan. Bagi tim kejar, ayo. Orangnya? Hilang. Hakim macam mana? Gak apa-apa. Miang, kamu memang hebat. Orangnya kabur, kamu malah bawa pulang anggur merah. Kurir makanan tadi pacarmu ya? Iya, kebetulan aja, dia nggak tahu apa-apa. Malah kamu menyelamatkannya. Huang Fei jadi Arkin Capper. Pembelinya juga tidak muncul. Benar kan? Bukan salahku orangnya hilang. Tapi ini beda dengan menyelamatkan pacarku. Kamu ngerti? Kalau orang biasa, apa aku harus menyelamatkan? Aku tidak bilang jangan selamatkan, tapi setiap kali aku bicara kamu selalu membantah. Miang, sikapmu sangat bermasalah. Dulu kinerjamu bagus, aku tidak mempermasalahkan. Sekarang kamu malah semakin menjadi Tanggilah Commandmo. Captain He, ini barang antik yang dia sita. Kapten, dia sudah mempersiapkan kasus ini selama beberapa bulan. Mengikuti Huang Fei juga lebih dari 2 bulan. Aku bilang, kalian tidak lihat kejadian di tempat kejadian. Huang Fei saat itu mau kabur. Langsung menabrak Miang dengan mobil. Untung kita dilatih di akademi polisi. Kalau orang biasa sudah tamat. Lihat, kakinya masih seperti ini. Tidak apa-apa. Kapten, tim pendukung kami juga punya tanggung jawab besar. Kapten, wakil kapten, hukuman ini sepertinya tidak perlu. Bagaimana? Kamu mau ikut menanggung? Ikut dihukum ya? Bukan wakil kapten. Ini bukan urusanmu untuk menghukumku. Sudah, hilang. Miang, sikapmu bagaimana sih? Wei Jin, lukanya sudah diperiksa? Katanya tidak apa-apa. Cuma ada memar di pantat. Lain kali hati-hati. 2 bulan sudah beberapa kali salah kirim. Tidak banyak, cuma 4 kali. 2 bulan 4 kali salah kirim masih dikatakan tidak banyak? Bukan, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku tidak terlalu familiar dengan daerah ini. Aku setiap hari naik motor listrikku. Mencari jalan di mana-mana, aku bahkan menggambar banyak peta. Menemukan banyak jalan pintas. Gaji bulan ini tidak dibayar. Tidak mengerti? Kamu Dive Cat. Tidak ada gaji bulan ini. Supervisor, kenapa aku dipecat? Aku bekerja sangat rajin. Justru karena kamu terlalu rajin. Semakin serius kamu, semakin banyak masalah yang kamu buat. Jadi, ini berarti aku harus pergi? Tidak ada kompromi lagi, ya? Percayalah. Bekerjalah dengan baik di tempat lain. Supervisor, aku sangat terikat dengan tempat ini. Aku tidak akan mengantar makanan lagi. Bisakah aku tetap bekerja di toko ini? Aku bisa melakukan pekerjaan lain juga. Jangan sedih, itu. Cobalah tempat lain.
adik. Kakak akan pergi, tidak bisa merawatmu lagi. Kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Aku damai, adik tidak datang hari ini. Bukan, aku lihat kalian sangat mirip. Beritahu adik, bilang salam perpisahan. Aku akan bilang padanya nanti. Aku pergi dulu. Ya, di antara generasi muda ini, kamu yang paling menonjol. Tidak juga, senior. Bukankah kamu yang terbaik di angkatan kita? Jangan tertawa, seriuslah. Sebenarnya, Dingzi sudah bilang, kamu pernah terluka dan berjasa. Tapi aku beritahu kamu, dalam banyak masalah, kamu kurang pengalaman. Tidak usah jauh-jauh. Ambil contoh kasus 213, kamu. Susah payah dapat kepercayaan mereka. Kamu malah mengacaukannya. Apa salahnya kapten yang menegurmu? Kenapa harus tidak nyaman? Kenapa banyak bicara? Aku tidak peduli, masalah ini harus kamu pahami. Harus kamu mengerti. Harus menulis laporan pemeriksaan yang mendalam, harus diumumkan ke seluruh tim. Ini, Kenapa? Tidak terima? terima. Pergi. Aku duduk dulu. Pergilah. Oleskan obat dulu. Pergilah. Shufen. Dafeng, kamu datang. Lihat, siapa yang kubawa. Kita kenal, tinggal di seberang, mungkin dia tidak ingin bertemu. Apa maksudnya tidak ingin bertemu? Bukankah kamu pergi ke Amerika? Ya, aku pergi ke Amerika, baru turun pesawat. Bahkan belum pulang, langsung kusuruh ke sini. Lihat, betapa tulusnya kami. Dafeng, aku kenal kamu. Kamu terlalu jujur. Aku datang untuk berdiskusi denganmu. Masalah anak perempuanmu dan anak laki-lakiku. Bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Tapi hari ini berbeda. Aku sengaja memanggil adik iparku juga. Ini menunjukkan bahwa kami, pihak laki-laki, sangat serius dengan hal ini. Adik iparku adalah orang yang paling terpelajar di keluarga kami. Pengetahuan dan ilmunya yang paling tinggi. Daven, bukankah adik iparmu itu di keluarga kalian? Di kompleks kita, terkenal sebagai angsa putih besar, angsa putih. Sudah, kalian berdua jangan membicarakanku lagi. Bicaralah hal yang serius. Benar. Shufen, aku berpikir seperti ini. Aku ingin meminta adik iparku menjadi perantara. Bukankah ini akan terlihat lebih resmi? Karena aku ingin menjadi nenek, aku sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Menurutku, menikah dengan Fei Ming adalah yang paling cocok. Lihatlah, punya uang, punya penampilan, yang terpenting adalah punya mertua yang pengertian seperti kamu. Kalau ada perempuan yang menikah dengan Fei Ming, itu benar-benar berkah dari leluhur selama 8 generasi. Dengar itu aku senang, katakanlah bagus, ayo. Karapik Kentang, Kakangkakangan, Kola, Semangka. Kamu mau apa? Pergi sana. Fei Ming, bisakah kamu tidak bersikap seperti budak? Ya, Tuan. Kalau di zaman dinasti Qing, kamu pasti jadi Kasim. Kamu adalah bos, bisakah kamu punya sedikit aura? Utamanya karena kamu selalu memarahiku di depan karyawanku. Auraku sudah hampir habis. Apa yang kamu lihat? Berdiri tegak. Pergi sana. Ada oha? Bos, pizza sudah datang. Kenapa baru sekarang? IQ adalah kelemahan, tahu? Pizza baru keluar dari oven. Makanlah pizza untuk meredakan amarahmu, oke? Teman di saat-saat kritis, ya untuk saling menusuk. Kenapa kakakku membuatmu marah lagi? Bilang padaku latihan tertutup. 2 bulan tidak ada kabar, kebetulan bertemu hari ini. Hasilnya bilang sedang latihan.
Tapi latihan mereka terlalu nyata. Apa-apaan ini? Ceritakan padaku dengan jelas. Begini ceritanya. Aku sangat senang, hari ini aku berhasil menyelesaikan sesuatu yang besar. Angsa putih di seberang itu. Baru turun pesawat belum masuk rumah. Midafen, aku, dan dia, kita bertiga. Sudah menyelesaikan sesuatu yang besar. Apa yang penting? Kita akan jadi besan dengan keluarga Mi. Selamat datang pulang, ayah ibu. Baik, nak. Makanan Cina ini enak banget, Miang. Kamu sudah merawat adikmu, William, dengan sangat baik. Aku senang sekali. Anak ini sudah besar, bisa mengurus hal penting. Ngomong-ngomong, Miang, ibu mau tanya. Gimana pendapatmu tentang gadis di seberang itu? Wei Jin? Ngapain nanya dia? Kita hampir jadi satu keluarga. Aku cuma ingin tahu. Bagaimana dia di matamu? Kita akan jadi besan dengan keluarga Mi. Betul. Lihat anakku, biasanya kayak anak laki-laki. Tapi sekarang lihat sekarang. Sudah besar, kalian sering bertemu. Gimana pendapatmu tentang dia? Gadis ini bagus. Sangat bagus. Cantik, sifatnya juga baik, polos dan baik hati. Sangat memberikan rasa aman. Lihat dia, meski usianya lebih muda dariku, tapi penampilannya lebih tua dariku. Dia lebih tua, tapi setiap hari manggil aku kakak. Sungguh rendah hati. Sangat setia. Polos. Sejak kecil bilang aku dewinya, dia tergila-gila padaku. Aku melihatnya tumbuh besar. Tidak pernah pacaran. Pintar, meski kepalanya besar. Tapi isinya semua kebijaksanaan. Dia tidak pernah pacaran, tapi banyak yang naksir. Selama ini, aku banyak membantunya, kan? Apa urusanmu di sini? Aku kakaknya. 3 tahun lihat kecil, 7 tahun lihat tua. Aku juga melihatnya tumbuh besar. Waktu kecil. Matanya kecil agak jelek, kupikir besar nanti akan berubah. Tapi ternyata masih sama. Seperti kata pepatah. 3 tahun lihat kecil, 7 tahun lihat tua. Sekejap mata. Anak itu di depan mata kita. Tiba-tiba sudah hampir 30 tahun, masih baik hati. Masih jujur, bagus sekali. Betul. Sudah hampir 30 tahun, memang sudah waktunya menikah. Bukan mata Fleming itu. Pasti mirip mataku. Mata besar. Benar? Fei-ming. Ada gayanya enggak? Iya, mereka mau Fleming. Pacaran sama Wei Jin itu. Kalian ngomongin siapa sih? Fleming juga. Iya dong, mata besarnya gede banget. Aku kan sahabat Fei-ming. Gak boleh bu, Wei Jin itu cewek baik. Si bungsu gak bisa, dia belum stabil, ini sama aja. Merusak si cewek. Enggak cocok. Aku malah khawatir dia ngerusak Fleming. Fleming kan saudara kita ya? Beneran, aku seneng banget hari ini berhasil ngelakuin ini. Aku merasa sangat bahagia. Nak, ibu bikinin semut naik pohon, kesukaanmu. Bukan sebutnya yang naik pohon, aku yang mau naik pohon. Ini apa sih keadaannya? Santai, aku tanya, kan kamu dekat sama Miang? Iya, aku dekat sama Miang. Yah, kamu udah tahu. Aku bapakmu, jangan bilang aku.
Om Mi di seberang juga udah tahu dari dulu. Nggak, terus ibu gimana dong? Ini minumannya enak, habis ini aku tidur. Belum diminum sama sekali. Nggak mau makan. Kamu makan pelan-pelan aja. Ayo sini sayang William. Anak baik, ayo kita pergi. Tidur sama ibu. Kamu gimana sih? Ini kan harusnya istri kamu. Kok jadi istri adik kamu? Iya aku juga nggak tahu. Ibu kan udah bilang. Bilang habis turun pesawat langsung jadi mak comblang. Gimana kamu tahu dia istri aku? Aku udah tahu dari dulu. Aku udah tahu dari dulu Wei Jin ini. Pasti jadi istri kamu, jangan diam aja. Cepetan telepon atau temui dia. Tanya dia gimana, dia mau nikah sama kamu. Atau nikah sama adik kamu? Pasti nikah sama aku dong. Iya aku juga mau kamu nikah sama dia, cepetan pergi. Dukung aku, kamu makan dulu. Cepat-cepat. Hei, aku juga ada urusan. Ketemu di tempat biasa ya. Miang. Ada apa? Seharian cuma bisa melempar bawang. Makanya ibuku bilang, kenapa bawang di rumah kita nggak habis-habis? Makan. Berani nggak lempar ikan ke sini? Timing ya. Kamu sudah tahu. Calon mertuamu mau jadi mak comblangmu. Pacar jadi adik ipar. Kamu masih ingat nggak? 3 tahun lalu kita jadian di sini. Malam tahun baru itu ya? Hari ini hari pertama Sanfu. Dirusak oleh si ketiga. Apa yang kamu bilang waktu ngejar aku dulu, masih ingat nggak? Aku ingat. Kamu pasti nggak ingat. Aku ingat. Ayo ulangi lagi seperti dulu. Aku ingin mendapatkanmu. Kakak, aku ingin mendapatkanmu. Kamu nggak sopan. Kalau begitu, kakak, bolehkah aku mendapatkanmu? Ya, aku nggak ngomong soal. Jangan pergi. Dengar ya, kalau kamu nggak setuju, aku lompat sekarang. Jangan Miang, jangan nekat. Aku nggak pernah tenang. Hal seperti ini lalu ya. Kamu bahaya. Nggak boleh. Ya. Salahnya licin. Aku nggak peduli kamu licin atau enggak. Kalau kamu nggak setuju aku lompat, aku pasti lompat. Setuju atau enggak, kasih jawaban. Maksudnya apa? Artinya setuju dong. Itu. Kalau gitu sudah pasti ya. Aku juga pertama kali pacaran, nggak ada pengalaman. Aku janji bakal baik sama kamu, aku anak buahmu. Aku bakal nurut semua perkataanmu, aku janji bakal hidup sama kamu sampai tua, punya banyak anak. Terus aku bakal kerja keras. Gak takut bahaya, meski kena tembak waktu tugas. Aku jadi hantu pun gak bakal lepasin. Bukan itu. Aku baca artikel, katanya cinta yang sejati akan terpisahkan bahkan oleh maut. Maksudku begitu. Oke, aku ngerti. Aku ambilkan sayap ayam buat kamu. Tunggu sebentar. Di momen bersejarah seperti ini, haruskah kita melakukan sesuatu? Ngerti. Ngerti. Itu. Aku kesana, kamu tunggu. Jangan kita keluar aja. Gak bisa, salju kurang banget. Nggak bisa, terlalu licin. Gak licin kok, gue kenang-kenangan aja. Kamu tungguku, jangan gerak. Aku datang. Terlalu bahaya. Ayo.
Cium setahun, kamu tadi. Tahun demi tahun. Atau aku yang beli? Kamu bisa beli apa? Aku sama ibumu beli makanan enak buat kamu. Beli ikan. Ikan goreng kering. Anak perempuan rakus. Oh iya, kita mungkin nggak pulang siang ini. Aku sama bapakmu mau jalan-jalan ke mall. Lihat tuh, sandal jepit aja nggak punya. Beling dia sandal jepit. Kalian nggak usah khawatir, jalan-jalan aja. Pokoknya beli yang enak dipakai. Ya, kalau nggak pulang siang, kamu makan sendiri ya? Baik, aku ngerti. Mama papa, dadah. Cara. Wei Jin panggil Dami, elang keluar sarang. Rumahku aman, Dami boleh datang, boleh datang. MA, aku lari dulu. Kamu kucing ya? Garuk-garuk pintu. Ayo, ayo, ayo. Bahas rencana operasi, ayo. Ayo, ayo, ayo. Bukan. Aku ngidam kaki babi ini sudah 33 hari. Jangan bilang ke aku, hari ini baru bilang ke ibumu suruh masakin. Makan banyak-banyak, habis satu berkurang satu. Ini kaki babi terakhir. Maksudnya apa? Ibumu gak mau masakin lagi? Atau ibumu gak jualan daging lagi? Ibuku akan terus jualan daging, tapi kaki babi kamu juga tahu. Ibuku sekarang suka sama Feining. Kalau begini terus, nggak sampai 3 bulan lagi. Aku mungkin bakal dinikahkan ke keluarganya. Kamu harus siap mental, istri jadi adik ipar. Nanti kamu harus bisa tahan perasaan ke aku. Aku juga bakal jaga diri sebagai istri yang baik. Tapi kalau kita berdua nggak bisa tahan, terus ketahuan sama Feining, gimana dong? Ya udah, dia kita habisi. Aku kan Jilian. Aku si Man King. Kamu pakai bunga di kepala. Kamu main dua hati. Kamu bisa nggak sih? Ya jelas nggak bisa lah. Berarti cuma satu jalan. Ayo, kita berdua emang udah nggak ada pilihan lain. Ayo, habisin gelas ini. Lupakan aku. Hidup nggak bisa jadi suami istri, mati pun aku jadi hantu nggak bakal lepasin kamu. Habisan. Apa? Minum-minum lagi? Bukan Wei Jin, aku suruh kamu mikirin strategi perang. Semalaman mikir apa sih? Sampai hilang semua. Aku kan udah mikir, sampai leherku keseleo. Aku juga nggak nemu solusi. Coba kamu kasih usul. Jangan, jauhkan tangan babi kamu. Aku heran, lehermu kok aneh. Sakit ya? Cepetan,
Mikirin yang bener, cari solusi. Santai, aku udah mikir semalaman sampai bungkuk. Aku nemu 3 cara. Beneran? Dengerin ya. Pertama, terang-terangan. Terang-terangan. Tapi aku belum siap mental, aku takut. Lihat, ibuku bawa golok, ibumu bisa lari di air. Lari di air apaan? Angsa putih sifatnya tinggi, ia lari di air. Ibumu angsa putih. Jangan kurang ajar. Terang-terangan nggak bisa, ini cara terburuk. Kedua, nasi jadi bubur. Gimana caranya? Aku kasih tahu di dalam. Ini cara terbaik buat kamu. Tapi buat aku ini cara terburuk. Aku udah tahu. Nah, tinggal yang ketiga. Kamu siapkan barang-barangmu, aku juga bawa bekal. Kita jalan pakai mobilmu, mengembara kemana saja, rumah di mana saja. 3 tahun mungkin bisa dapat 2 anak, bisa juga pulang menjenguk orang tua. Lihat, ini bagus banget. Poin ketiga digabung sama poin kedua. Tapi kamu tega ninggalin ibumu? Enggak tega lah. Aku juga nggak tega ninggalin ibuku, berarti itu yang utama. Ini sih bukan solusi. Iya, kurang etis. Lebih baik pilih poin kedua. Kalau gitu kita bahas poin pertama aja. Poin pertama, terang-terangan, langsung konfrontasi. Ikan mas sungai Songhua, enak tuh. Apa-apaan sih? Masa ikan mas sungai Songhua? Udah enggak mikir hidup? Makan ikan aja dibilang nggak mikir hidup, dasar. Kali ini kamu pikir baik-baik mau beli apa, jangan kayak kemarin. Beli 3 tapi pulangnya cuma bawa 1. Kamu selalu komplain. Bawa uang berapa sih? Aku jalan sama kamu ngapain bawa uang? Aku juga enggak bawa uang. Mau beli apa? Kamu sih, ayo pergi. Kamu aja deh, jangan pulang. Cuaca panas gini, aku pulang aja. Kamu tunggu di sini aja. Aku tunggu di kios koran. Ya, aku buruan pulang ya. Dasar, enggak bawa uang. Mau beli apa? Siapa yang nggak bawa? Kamu yang nggak bawa. Kalau mau bahas cara pertama. Kamu bilang, aku yang ngomong sama ibumu, atau kamu yang ngomong sama ibumu? Atau aku yang ngomong sama ibuku? Atau kita berdua ngomong sama 2 ibu kita? Bagaimanapun juga, Soner Orlater harus ngomong. Lebih baik cepat daripada lambat, mending sekarang daripada nanti. Aku rasa hari ini langsung ngomong aja. Ayo, hari ini kita ngomong. Kamu berani? Enggak berani. Aku juga berani. Terus gimana? Ayo. Minum dulu biar berani. Kita harus berani. Ada apa? Jangan gerak, aku kayaknya enggak bisa balik. Seserius itu? Tahan ya. Minyak angin tuh. Di bawah meja ada minyak angin. Tahu, rumah kamu aku hafal. Ayo tahan ya, tahan. Rasanya aku mau pingsan. Siap ya, jangan bergerak. Bagaimana? Apa? Panas gak nyaman? Jangan bergerak, biar darah lancar. Kamu bisa? Iya, teriak aja. Enggak, kamu ngapain? Teriak aja. Sakit. Teriak aja. Jangan diurut, malah makin sakit. Kalau gitu, cuma bisa pakai jurus pamungkas. Jurus apa? Kamu gini, aku di sini. Ayo coba, cium aku. Cepat, seriusan. Jurus apa sih yang kamu pikirkan? Ayo saya di sini. Kamu emang suka manfaatin aku. Enggak kok. Ayo, aku yang kamu sayang ada di sini. Ayo, bisa gerak. Lihat, bisa gerak kan? Kemari. Ayo, kemari, udah bisa gerak. Bete banget sama kamu. Ayo, cepat. Jangan macam-macam. Ngapain sih? Bu apa? Lagi ngapain? Lagi cabut ya? Bukan, aku. Bukan apa? Pilih. Mending sekarang, pilih. Aku pilih. Pilih apa? Pilih ibu, aku bukan orang yang suka cari masalah. Begini ceritanya. Pagi tadi dia ngetok pintu bilang lapar. Aku kasih dia makan kaki babi. Dia dulu dimakan bapak dia. Begini ceritanya. Terus leherku sakit banget. Dasar anak nakal, nanti aku hitung sama kamu. Wei Jin. Pilih Wei Jin nggak? Pilih apa sih? Kamu pilih apa? Bukan, bukan. Gimana? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tadi lagi pijitin dia. Pijit? Di rumahmu pijit pakai mulut? Bu, lepasin, aku mau pulang. Kenapa aku harus melepaskan? Balik ya? Baiklah. Aku yang baik.
Aku ikut balik sama kamu. Bukan, ibu ada di sana. Aku tidak mau balik. Tidak boleh, justru karena ibumu ada di sana. Ayo. Kamu lepaskan. Ayo. Tante, aku salah. Tante. Salah juga tidak boleh. Ayo. Tante, aku. Ayo, kamu pergi. Pelan kan? Aku pergi. Sakit. Tante, aku salah. Tante. Sedang apa ini? Ayo. Buka pintu. Ini aku. Ada apa? Lihat, kamu sedang apa? Kamu menarik telinga anakku. Kamu lepaskan. Baik. Anakmu menggoda anakku. Dia menggoda anakmu? Kamu tanya anakmu. Aku tidak begini ceritanya. Itu Wei Jin meneleponku. Menyuruhku datang makan itu, kakimu yang kamu masak enak banget. Lalu dia juga memberiku minum anggur ayahnya. Dia bilang lehernya sakit, jadi aku memijatnya. Lalu aku tertipu, jadi... Kalian pijat pakai mulut ya? Pakai mulut memijat? Kamu bilang sama ibumu. Terakhir, kamu bilang apa sama anakku? Aku. Ibu. Bolehkah kakak menciummu? Dengar tidak? Kamu bilang yang mana? Jalok sinetron itu? Aku tantangan saja, ya. Aku tantangan. Begini ceritanya, aku dan Wei Jin, kami berdua. Kami pacaran, komunikasi normal. Kamu ngomong apa sih? Masuk, cepat masuk ke dalam. Pacaran? Masuk. Aku pacaran. Aku bilang sama kamu, Salveman. Kamu harus lebih tegas mengurus anakmu. Aku sama Midaven juga meminta kamu menjadi perantara untuk anakku dan Fei Ming. Menyatukan pernikahan mereka, tapi anakmu ikut campur. Ini bagaimana? Aku beritahu kamu. Baru saja aku dengar dari anakku. Aku analisis hampir pasti. Ceritanya seharusnya seperti ini. Anakku turun untuk olahraga, waktu pulang. Dilihat anakmu yang membuka pintu, lalu dijebak. Dibohongi masuk ke dalam, diberi makan enak dan minum anggur sampai mabuk. Maksudnya dia cuma mau menggoda anakku, itu aja. Aku kasih tahu ya, di dunia ini, lalat nggak bakal hinggap di telur yang nggak retak, bener banget. Anakmu tuh lalat hijau. Terus anakmu apa dong? Anakmu tuh telur busuk yang retak. Dengar ya, kalau kamu nggak mau terima, aku kasih tahu, aku bakal lapor polisi. Sebelum lapor polisi, mending tanya dulu anakmu, sebenarnya apa yang terjadi. Aku juga bakal tanya jelas ke anakku. Aku kasih tahu ya, kalau beneran anakmu yang menggoda anakku, aku juga bakal ajak Midaven ngobrol serius. Apa perlu keponakanku Fei Ming terus deket-deket sama dia? Aku nggak mau terima ya. Emang kenapa? Wei Jin, keluar sana. Dengar nggak? Kamu ngapain sih? Ini namanya minuman bikin berani. Duduk dulu deh. Aku mau bicara terus terang sama kamu. Aku sama Miang memang pacaran.